Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa mendengar di sana sabda bahagia dan sabda celaka. Memang di sana sabda bahagianya ada 4, lalu juga sabda celakanya juga ada 3. Kita ada 4 juga, 4 dan 4. Dan di sana bagian-bagian tengah, di sana yang mau diungkapkan adalah kata-kata begini, bagian antara bagian berbahagialah dan celakalah itu adalah bersukacitalah dan bergembiralah. Pada waktu itu, secara itu pula nenek moyang mereka telah melakukan para nabi, karena bersukacita, karena merasa dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu hal dalam kehidupan ini yang dikatakan sabda celaka tadi itu sebetulnya adalah hal yang sifatnya sementara saja. Sukacita yang sifatnya sementara, kenyang, terus kaya, terus tertawa, dan pujian. Di sini kita bisa melihat ini kan sifatnya hanya sementara saja. Nah, sebetulnya Tuhan mau mengarahkan kemana? Yakni kebahagiaan yang sifatnya kekal. Yang sifatnya kekal adalah kebahagiaan bersama dengan Dia di surga. Jadi kalau kita sudah merasakan itu, ya sebetulnya dikatakan celaka karena orang hanya selesai di situ. Yang mensyukuri karena ini kebahagiaan, kekayaan, lalu sukacita, lalu pujian. Di situ oke, itu di aspek-aspek duniawi. Tetapi kalau itu menjadi tujuan, orang akan mengalami celaka. Tetapi orang menjadi lupa akan kekayaan yang sejati, sukacita yang sejati, kenyang hal yang sejati, lalu pujian karena dipuji, karena menjadi orang kudus di surga adalah keabadian yang sejati pula. Dari situ yang harus menjadi sesuatu yang harus kita cari. Maka aspek-aspek supaya bisa merasakan kesejatian itu, orang harus bisa merasakan kebahagiaan di dunia karena kekurangan, miskin, karena lapar, karena menangis, karena pengalaman dibenci dan lain sebagainya. Di situ bisa menjadi semacam jembatan untuk bisa menuju kepada keabadian yang indah itu. Nah, sekarang kalau demikian, yang orang mengalami disebut yang berbahagia dalam bacaan Injil, miskin karena lapar, karena menangis, karena duka cita. Di situ kita bisa melihat itu hanyalah sekedar tinggal di dunia, tetapi itu bisa menjadi jembatan untuk bisa mengalami sukacita yang sejati bersama dengan Allah. Maka Ibu, Bapak, bacaan ini sebetulnya mau menegaskan kepada kita dan menegur kepada kita, apa sih sebetulnya yang kita cari di dunia ini? Apakah hanya sekedar kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan yang sifatnya sementara, atau ada sesuatu yang luar biasa? Tuhan memang sudah
mengajak kita untuk bisa mencicipi surga di dunia ini dengan kebahagiaan. Tetapi kita harus ingat bahwa kebahagiaan di sini itu bukan hal yang kekal, tetapi hal yang sifatnya sementara, dan kita harus bisa mengejar sesuatu yang sejati itu. Maka peringatan bagi diri kita, kalau kita hanya sekedar mencari kenikmatan di dunia ini, karena tidak akan bisa mendapatkan yang surgawi, maka kembali kita harus mencari apa sih sebetulnya yang kita cari pada hakikatnya selama kita tinggal di dunia ini. Tentu kita bisa menjawab, oh kami mencari hal-hal yang surgawi. Dengan seperti itu, hal-hal yang duniawi yang sifatnya sementara ini bisa kita alami tanpa kita harus berpegang erat di dalamnya, dalam kenyamanan, kenikmatan itu. Jadi kita sifatnya tidak ketergantungan ke situ, tetapi ada sesuatu yang pasti kita raih di sana yang belum kita dapatkan di dunia ini. Maka mari kita berusaha untuk membangun diri sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan yang sejati itu. Selamat merenungkan.